Datang di saat yang tepat pemirsa, setelah 45 menit. Laga Persib lawan Persis Solo dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-17 berlangsung menarik dan panas. Persib yang di laga ini pasang misi kemenangan menjadi perhatian pecinta sepak bola. Pasalnya, jika menang maka akan otomatis menjadi juara paruh musim dengan menggeser Persebaya di puncak klasmen. Tak main-main dalam menurunkan starting line-up-nya di malam tadi, Bojan Hodak merotasi sebagian pemain yang mengalami cedera, seperti Kevin Mendoza yang digantikan Teja Paku Alam, Beckham Putra yang diistirahatkan dan digantikan Ferdiansyah. Bojan Hodak juga menurunkan Koci Jan sejak menit pertama menemani Mark Klok di lini tengah. Sementara di lini depan masih ada duet David Da Silva dan Ciro Alves. Hal yang menarik terlihat dari starting yang diturunkan pelatih Ong Kim Swee di skuadnya. Pelatih asal Malaysia itu secara mengejutkan menurunkan para pemain mudanya, seperti Arhan Kaka. Menuju laga, Persib di malam ini memakai jersey tandang berwarna putih, sementara Persis Solo jersey berwarna merah. Sejak peluit dibunyikan, kedua tim bermain terbuka. Persis Solo dengan pemain mudanya memberikan perlawanan ngotot dengan pressing tinggi. Bahkan, di 5 menit pertama Persis Solo mendapatkan satu peluang dengan tembakan kencang dari Facundo, namun masih bisa diantisipasi Teja Paku Alam. Persib di 10 menit awal permainannya belum menemukan sentuhan seperti biasanya. Namun, di menit 11 peluang dari Adam Alis hampir berbuah gol. Namun, tembakannya masih bisa dikuasai Riyandi. Sektor lini tengah dan serang Persib di laga malam ini belum maksimal dan cenderung dikuasai lawan. Ferdiansyah yang diturunkan sejak menit awal belum berpengaruh di sayap kanan. Sementara itu, Ciro Alves di laga malam ini pergerakannya seolah dikunci oleh bek lawan. Persis Solo memasuki 20 menit awal langsung menggempur habis pertahanan Persib. Peluang emas dari jauh hari hampir berbuah gol di depan gawang, namun masih melenceng. Peluang Persib hanya tercipta dari 2 peluang Adam Alis, itu artinya, David di babak pertama ini masih kesulitan mendapatkan support dari lini tengah maupun lini depan. Dan lagi-lagi peluang Persis Solo tercipta dari tendangan keras Arhan Kaka dan Facundo. Namun, Teja kembali mengantisipasinya dengan menampilkan performa terbaiknya. Menjelang babak pertama berakhir Persib masih kesulitan dan cenderung permainan dikuasai lawan. Permainan tiki-taka hilang di babak pertama, umpan lambung jadi opsi kebuntuan, namun masih gagal. Babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0. Jika hasil ini tidak berubah maka Persib masih tertahan di peringkat kedua dengan poin 36, dan selisih 1 poin dari Persebaya. Namun, jika babak kedua Persib berhasil unggul dan membawa kemenangan, maka, juara paruh musim akan dikunci tanpa menunggu lawan Bali United. Hasil akhir pertandingan tercantum di thumbnail kami. Berita lainnya. Sebelum laga, Bojan Hodak berharap satu pemain Persis ini tak main saat melawan Persib. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Sananta yang bertugas sebagai striker Persis. Menariknya, sang pemain diragukan tampil pada laga malam nanti karena mendapatkan tambahan hukuman setelah menerima kartu merah. Namun, dilansir dari laman resmi Liga 1, tidak ada tanda-tanda striker timnas Indonesia itu akan absen di laga nanti. Bojan Hodak menjelaskan absennya Sananta bisa jadi keuntungan bagi Persib. Apalagi, pemain tersebut sukses jadi sosok mematikan di depan gawang Maung Bandung pada 2 pertemuan terakhir. Pada pertemuan di Piala Presiden 2024, pemain berusia 22 tahun tersebut sukses mencetak gol ke gawang Maung Bandung. 2 gol juga sukses dia ciptakan pada Liga 1 musim lalu. Dia pemain bagus dan jika tidak bermain menjadi keuntungan, kata Bojan. Selain Sananta, 2 pemain Persis yakni Musa Sidibe dan Karim Rossi menjadi sosok yang akan diwaspadai penuh oleh Persib. Menurutnya, mereka adalah motor serangan Laskar Sambernyawa musim ini dan bisa berbahaya jika dibiarkan lolos. Skema bola mati juga jadi senjata mematikan Persis dalam beberapa laga terakhir. Mereka memiliki banyak pemain bagus. Mereka punya Musa Sidibe. Mereka memiliki pemain nomor 10, Karim Rossi, dan beberapa pemain tinggi yang bagus saat set piece, lanjutnya. Sementara itu, penyerang Persib, Ciro Alves menyatakan, seluruh pemain siap bekerja sekuat tenaga untuk meraih kemenangan. Besok,
Malam ini adalah pertandingan yang penting sehingga kami harus benar-benar bekerja keras di sepanjang pertandingan, kata Ciro Alves. Sebagai tuan rumah, Ciro Alves memahami, Persis akan tampil dengan motivasi berlipat karena dukungan dari suporternya yang hadir di Stadion Manahan. Namun, pemilik nomor punggung 77 itu mengungkapkan, tim Persib punya tekad untuk meraih kemenangan. Ini pertandingan tandang. Kami akan bermain jauh dari rumah, di stadion yang bagus ini, tapi kami juga ingin bisa melanjutkan catatan yang bagus, tren kemenangan, ungkapnya. Sementara itu, Ong Kim Sue sendiri mengakui bahwa laga melawan Persib tak akan berjalan mudah bagi timnya. Namun, Ong Kim Sue secara mengejutkan justru ingin memberi kesempatan kepada pemain muda ketika melawan Persib. Kemenangan tetap menjadi target utama. Seperti yang saya katakan, laga ini bukan mudah. Bagi saya kita harus bersikap positif, dan para pemain muda yang kurang diturunkan, kini mereka mendapatkan peluang, kata Ong Kim Sue. Para pemain harus mengambil kesempatan ini untuk berbenah terutama menghadapi putaran kedua, kita tidak boleh mengalah, untuk memberikan perlawan dan untuk mendapat hasil yang baik, ujarnya. Sementara itu, Persis bisa saja mentas dari zona degradasi bila sanggup meraih kemenangan atas Persib malam ini. Pasalnya, Persis kini hanya terpaut satu angka dari Barito Putra yang berada di urutan ke-15.